moderator beserta dengan saya dari Lesana dan Email, Aurel, Cindy, dan Jihan. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan hasil inovasi dan kajian produk pangan yang telah kami kembangkan, yaitu dimsum kulit pakcoy, yaitu sebuah inovasi pangan sehat yang memanfaatkan sayuran lokal Karawang untuk pembuatan kulit dimsum. Nah, melalui presentasi ini kita akan melihat bagaimana potensi pakcoy sebagai komoditas pertanian lokal dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomis, memiliki keunggulan gizi serta menawarkan visual yang menarik dan ramah lingkungan. Baik, untuk mempersingkat waktu kepada para peserta dipersilakan. Oke, yang pertama ini adalah latar belakang. Di Kabupaten Karawang ini dikenal sebagai daerah agraris dengan hasil pertanian berkualitas. Salah satunya adalah kulit pakcoy. Nah, produksi pakcoy yang melimpah membuka peluang pemanfaatan menjadi produk olahan bernilai tambah. Masyarakat ini juga cenderung mencari makanan sehat, alami, dan bergizi. Karena itu, inovasi dimsum kulit pakcoy dipilih sebagai solusi untuk menciptakan makanan yang sehat, menarik, serta memanfaatkan hasil pertanian lokal. Selain meningkatkan gizi dimsumnya, inovasi ini juga dapat membantu memberdayakan petani dan menciptakan produk khas daerah yang memiliki daya saing. Next. Pada rumusan masalah itu pertama bagaimana membuat dimsum lebih sehat dan bernutrisi, lalu selanjutnya ada bagaimana memanfaatkan sayuran pakcoy dalam kulit dimsum, dan yang terakhir adalah bagaimana produk bisa menarik, aman, dan mudah dijual. Lalu ada tujuan dan manfaat produk. Karena di sini kita menghadirkan manfaat dimsum saat menggunakan kulit berbahan pakcoy, lalu menyediakan alternatif cemilan yang sehat, gizi, dan menarik secara visual. Terus yang ketiga ada peningkatan nilai gizi produk melalui pemanfaatan sayuran kaya vitamin dan antioksidan. Lalu yang keempat ada mendukung kreativitas dalam pengolahan pangan berbasis bahan lokal. Lalu yang kelima memberi peluang bagi produsen untuk menciptakan produk sehat dengan daya saing tinggi. Lalu yang terakhir adalah memberikan masyarakat pilihan makanan yang lebih sehat, alami, dan ramah lingkungan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, izin masuk di sini saya akan menjelaskan potensi pakcoy sebagai bahan inovasi. Bisa kita lihat pada slide ini bahwa pakcoy memiliki banyak sekali kandungan gizi seperti vitamin B, kalsium, zat besi, magnesium, dan antioksidan. Nah, kandungan-kandungan ini yang membuat pakcoy bukan hanya seperti sayur hijau biasa, karena pakcoy ini sangat memiliki banyak sekali manfaat yang dapat menyehatkan bagi tubuh. Selain itu, pakcoy juga memiliki mengandung klorofil yang dapat memberikan warna hijau alami. Nah, hal inilah yang kita manfaatkan untuk membuat produk kami, yaitu dimsum dari kulit pakcoy. Nah, warna hijau ini kita gunakan untuk warna kulit dari dimsum tersebut. Kemudian pakcoy juga termasuk tanaman yang lebih sehat, alami, serta mudah untuk dibudidayakan, terutama di daerah agraris seperti kota Karawang ini. Jadi secara keseluruhan, pakcoy ini memberikan dua keunggulan utama untuk inovasi ini, yaitu meningkatkan kandungan nutrisi dan memberikan visual produk yang lebih menarik secara alami. Next. Baik, selanjutnya adalah keunggulan produk. Yang keunggulan pertama adalah menggunakan pewarna alami dari pakcoy. Jadi kulit dimsum tidak lagi memerlukan pewarna sintetis, tapi menggunakan sari pakcoy yang aman dan sehat. Dan untuk keunggulan kedua yaitu dimsum ini lebih bergizi karena penambahan pakcoy meningkatkan vitamin, mineral, dan antioksidan dalam setiap porsi dimsum, sehingga produk ini menjadi alternatif camilan yang lebih sehat. Kemudian keunggulan yang ketiga adalah aroma dan rasanya yang khas. Hal ini memberikan karakter unik pada dimsum kami yang menjadikannya berbeda dengan dimsum pada umumnya yang hanya menggunakan kulit berbahan tepung. Kemudian yang terakhir, visual lebih menarik. Warna hijau alami pada kulit dimsum membuat tampilan makanan menjadi lebih fresh dan kekinian, sehingga sangat cocok untuk dipasarkan kepada konsumen muda yang menyukai makanan unik dan eksotik. Next. Selanjutnya adalah analisis kompetitor. Secara umum, produk dimsum yang berada di pasaran masih menggunakan kulit terigu biasa yang tidak memiliki nilai tambah dari segi gizi maupun tampilan. Nah, hal inilah yang membuat produk dimsum kami cenderung memiliki karakteristik yang serupa satu sama lain. Kemudian dari kondisi tersebut kami melihat adanya peluang besar untuk melakukan diferensiasi, yaitu menciptakan produk yang berbeda. Inovasi dimsum kulit pakcoy ini unggul pada dua aspek penting, yaitu yang pertama adalah aspek gizi, yang dimana kulit dimsum ini lebih kaya serat, vitamin, dan antioksidan. Dan yang kedua adalah aspek visual, yang dimana warna hijau alami yang menjadi daya tarik tersebut.
sendiri. Nah, kedua keunggulan ini tuh memungkinkan dimsum kulit pakcoy masuk ke pasar dengan posisi yang kuat, terutama untuk konsumen yang mencari makanan yang sehat. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Kansen. Oke, ini masuk. Kemudian ada proses pembuatan. Yang pertama itu pastinya siapkan alat dan bahan. Alat dan bahan itu yang pertama ada alatnya wadah, pisau, talenan, gunting, blender, sendok, garpu, pengiring adonan, pengukus, gelas, kompor, paman penyaring, dan pemarut. Kemudian bahannya itu yang pasti ada pakcoynya, kemudian garam, kecap asin, daun bawang, bawang putih, putih telur, dada ayam, tepung terigu, tepung tapioka, wortel, dan air. Yang kedua itu ada pembuatan kulit. Pembuatan kulitnya itu yang pertama pastinya siapin alat dan bahan. Kemudian masukkan tepung terigu dan tambahkan sedikit air yang pakcoynya itu yang sudah di blender dengan air sedikit panas. Kemudian yang air yang bekas air yang setelah dipakai di blender itu disaring lalu dimasukkan ke tepungnya. Kemudian pembuatan isiannya di dalam itu di dalam blender itu ada dada ayam, bawang putih sama bawang daun. Kemudian blender hingga halus. Terakhir setelah di blender isiannya dimasukkan ke kulit yang tadi di pakcoynya itu, kemudian dikukus selama kurang lebih 30 menit, kemudian dibuat sausnya lalu dikemas. Proses produksinya yang pembuatan kulit dimsum itu ada blanching, penghalusan adonan dan cetak, dan pembuatan isiannya itu dari ayam filet, kemudian sayurnya itu di dalam ada wortel, bawang putih, bawang daun, dan bumbu penyedap. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan. Baik, di sini ada proses produksi. Yang pertama itu ada pengukusan. Tahap awal adalah mengukus dimsum yang sudah dibentuk sebelumnya. Dimsum disusun dalam kukusan, kemudian dikukus selama kurang lebih 30 menit. Setelah itu ada pembuatan saus. Yang pertama itu siapkan bahannya yaitu bawang putih 4 siung, cabai merah 5 biji. Setelah itu direbus. Setelah direbus, bahannya dihaluskan atau diulek. Setelah itu dimasak, di air mendidih, kemudian masukkan bumbu dan penyedap rasa. Ini hasil akhir dari produk kita. Selanjutnya di sini ada uji sensori dari hasil produk kita. Setelah itu ada evaluasi konsumen. Yang pertama itu ketebalan kulit masih berlebih sehingga perlu dibuat lebih tipis. Yang kedua itu rasa ayam kurang berasa sehingga perlu meningkatkan citra rasa isian. Yang ketiga itu rasa keseluruhan kurang terasa gurih sehingga perlu menyesuaikan bumbu agar lebih seimbang. Yang keempat, dimsum sudah dalam kondisi dingin saat disajikan sehingga perlu perbaikan pada metode penyajian atau penghangatan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan. Dari pengalaman yang telah disampaikan bisa disimpulkan bahwa inovasi dimsum kulit pakcoy itu berhasil dikembangkan sebagai produk pangan sehat yang memanfaatkan bahan alami dengan nilai gizi yang tinggi. Nah, hasil analisis pasar dan uji sensori menunjukkan bahwa produk ini memiliki tingkat penerimaan yang baik, terutama dari konsumen muda yang menyukai makanan sehat dan inovatif. Dengan keunggulan dalam aspek visual, rasa dan gizi, dimsum kulit pakcoy ini memiliki potensi besar untuk bersaing di pasar kuliner modern serta menjadi alternatif cemilan yang sehat, aman, dan ramah lingkungan. Jadi terima kasih kepada para presenter atas penyampaian materi yang sangat informatif mengenai dimsum kulit pakcoy ini. Demikian presentasi dari kelompok kami. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.